Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Minhajus Salikin wa Tadhihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang sudah berada pada majelis yang ke-95 dari kitab ini, masih dalam bab pembahasan zakat. Taib. Pada akhir pembahasan kita sudah selesaikan pembahasan golongan orang-orang yang berhak disalurkan padanya zakat. Taib. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan satu faedah. Taib, sebelum beliau membahas golongan yang tidak berhak menerima zakat, beliau sebutkan satu faedah untuk pembahasan golongan yang berhak diberikan zakat. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzul iktisar ala wahidin minhum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, muttafaqun alaih. Dan diperbolehkan seorang terbatas dalam menyalurkan zakat salah satu di antara mereka yang berhak. Boleh terbatas satu orang. Misalnya dia pilih untuk menuntut ilmu saja misalnya, boleh. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas ya. Iya. Enggak mesti dia salurkan kepada semua 8 kelompok itu. Enggak mesti. Boleh dia ambil dan dia pilih terbatas satu orang. Setiap dia keluarkan zakat itu lagi orang yang dia kasih. Setiap dia keluarkan itu lagi yang dia kasih, ya.
Boleh dia apa? Iktisar, terbatas ya. Nah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Mu'adz, fa innahum ata'uka lidzalik, jika mereka telah mentaati kamu dalam hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka sedekah, yakni zakat, diambil dari fuqara di antara mereka, kemudian disalurkan diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian disalurkan kepada orang fakir di antara mereka. Syahid di sini kalimat faturaddu ala fuqaraihim, disalurkan kepada orang fakir di antara mereka. Dan tentang serba-serbi masalah zakat ini sebenarnya sudah saya bahas semua. Iya kan? Semuanya itu ada, semua sudah saya bahas sebelumnya. Tambahan-tambahannya, kelengkapannya. Ya, bahkan sudah kita bahas pula siapa yang paling afdal. Walaupun tidak diberi semua, kita bisa memilih yang paling afdal di antara mereka, sudah kita bahas. Juga sudah kita bahas bahwa asal zakat disalurkan di tempat di mana dia tinggal. Sudah kita bahas juga. Hadisnya juga sama ya. Disalurkan di mana dia tinggal. Dia tinggal misalnya di negeri, misalnya di Jakarta misalnya. Maka asalnya zakat itu disalurkan di Jakarta juga. Itu yang asal ya. Tidak boleh dia keluarkan keluar dari daerahnya, kecuali jika ada apa kemarin? Hajat. Iya, itu sudah kita bahas kemarin lengkap. Dalilnya ini juga ya. Tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka di situ, lalu disalurkan di mana? Ala fuqaraihim, orang miskin di antara mereka lagi. Itu asal disalurkan di tempat di mana diambil zakat itu. Bahkan sudah kita bahas seorang yang punya harta ya, tempatnya berbeda dengan pemilik harta. Ya. Pemilik harta itu tinggal di tempat berbeda dengan hartanya. Maka di mana disalurkan? Di tempat harta itu ada. Ya, bukan disalurkan di tempat orang itu berada, karena dia berbeda tempat. Dan kemarin alasannya saya sudah sebutkan juga, ya kan? Kenapa disalurkan di tempat harta itu ada? Apalagi kalau kata para ulama, apalagi kalau harta itu sifatnya amwal az-zahirah, ya kan? Seperti padi misalnya, kurma misalnya, hewan misalnya. Makanya seperti ini ya, sudah dilihat sama orang miskin, sudah ditembak-tembak sama orang miskin. Ini Masya Allah, tidak lama keluar ini nanti zakat kurmanya. Ternyata dikirim ke tempat lain. Nah itu kan tidak enak. Iya, sudah dilihat sama orang miskin, hewannya mau disalurkan kepada mereka yang berhak di tempat itu. Itu amwal az-zahirah, sudah kita bahas kemarin insyaallah. Ini satu faedah saja, tafri'at, cabang pembahasan Asy-Syaikh As-Sa'di, dan kita sudah sebutkan fara' ya, tafri'at, masail, itu istilah-istilah fuqaha ya, masail yang bercabang dari pembahasan, atau apa? Tafri' atau fara'. Kita sudah sebutkan fara'nya nih, masalah sudah banyak sudah disebutkan kemarin insyaallah. Jadi di sini intinya Nabi SAW tidak menyebutkan asnaf yang 8 kecuali satu saja. Faturaddu ala fuqaraihim, disalurkan kepada orang fakir. Kemudian As-Sa'di rahimahullah taala berpindah ke pembahasan ya, wala tahilluz zakah, tidaklah halal zakat itu kepada ligoniyin, orang yang kaya, wala liqawin muktasibin, tidak pula kepada orang yang masih kuat bekerja. Sudah dua ya. Kita baca dulu semua globalnya ya. Wala li ali Muhammadin, tidak pula kepada keluarga Nabi Muhammad. Maksudnya dari kerabat Nabi SAW tidak boleh diberikan zakat. Siapa mereka? Banu Hashim, naam, wa mawalihim, dan maula mereka. Jadi semua Bani Hashim nanti disebutkan siapa itu Bani Hashim, siapa yang masuk ke dalamnya. Ya, kerabat Nabi SAW dari kalangan Bani Hashim. Terus yang keempat
Yang kelima ya, karena yang mawalihim itu digolongkan yang keempat. Jadi saya hitung kembali, yang pertama orang kaya yang tidak halal, tidak berhak menerima zakat adalah siapa? Orang kaya. Kemudian orang yang masih kuat bekerja. Kemudian yang ketiga, Alu Muhammad, kerabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Bani Hashim. Nanti disebutkan beberapa golongan Bani Hashim. Kemudian yang keempat, wa mawalihim, yakni maula Bani Hashim. Orang-orang, apa artinya maula? Maula itu orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan, ya kan? Dibebaskan dari keturunan Bani Hashim. Ya, dibebaskan oleh Bani Hashim. Dibebaskan oleh Bani Hashim. Maula, bekas budak. Ya, kenapa tidak boleh dimakan? Karena siapa yang dibebaskan, maka ya maulanya itu lebih berhak, maka dia paling berhak dinisbahkan kepada maulanya, ya kan? Iya. Jadi kalau seorang dulunya budak, dia dinisbahkan kemana? Yang paling layak dia dinisbahkan kepada siapa? Orang yang membebaskannya, tuannya itu. Ya, dia paling layak dinisbahkan kepada tuannya itu yang membebaskan dia. Nah, karena kalau seandainya dia mau, tentu dia bisa miliki budak itu, ya kan? Dan antum sudah tahu ya, orang yang budak itu, semua harta yang dimiliki budak itu, budaknya apa? Hartanya tuannya. Semua hartanya, jangankan nisbah itu, hartanya saja, anaknya, semua keturunannya. Sama kalau antum punya hewan, kan? Antum punya hewan ini 10 anaknya, punyanya siapa itu? Kan punyanya antum juga itu. Sama itu, budak seperti itu. Sama. Mau apanya, mau kandangnya antum punya juga. Tetap dia punya pakaian, dia punya uang, dia punya emas. Semua itu punya tuannya, harta milik tuannya. Iya kan? Nah, itu budak. Taib. Jadi dia paling layak dinisbahkan kepada tuannya. Maka sekarang maulah Bani Hashim, dia sudah jadi budak ya, bebas. Maka dia dinisbahkan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Maulanya Nabi SAW, maulanya Bani Hashim. Dan karena dia dinisbahkan kepada Bani Hashim, maka dia diberi hukum yang sama. Jelas ya? Kemudian yang kelima, jadi itu yang keempat tadi maula Bani Hashim. Yang kelima, wala liman tajibu alaihi nafaqatuhu hala jarayanihi. Dan tidak boleh pula zakat itu diberikan kepada siapa yang wajib dinafkahi ketika nafkah itu masih berjalan, ya. Seperti siapa? Ya, ketika nafkah itu masih berjalan. Beda kalau sudah terputus, ya. Ya. Jadi kalau selama masih berjalan itu nafkah, seperti misalnya ya, kerabat. Kalau anak dan istri kan jelas sudah kerabatnya kan. Nanti kita jelaskan insyaallah. Taib, seperti anaknya, istrinya itu yang paling jelas wajib dia nafkahi ya. Iya, istri dan anaknya dan kerabatnya yang lain selain daripada itu. Selama masih dia yang menafkahi ya, dan dia wajib menafkahinya, maka tidak boleh dia serahkan padanya apa? Zakat. Jelas ya? Wala likafirin, itu tadi yang kelima. Yang keenam, dan tidak boleh pula bagi orang yang kafir. Ya, nah ini selesai pembahasan. Satu pembahasan ini kita akan selesaikan hari ini, yaitu golongan yang apa? Tidak berhak disalurkan padanya zakat. Baik. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, wala tahillu az-zakatu li ghaniyin, dan tidak halal zakat itu untuk orang yang kaya. Ini golongan yang pertama yang tidak berhak disalurkan padanya apa? Zakat, yaitu orang yang apa? Orang yang kaya. Baik. Kenapa tidak masuk? Karena kata para ulama, orang yang kaya ini justru dia adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat.
Ya kan? Bukan diberi zakat. Dialah yang harus membayar zakat kalau dia memiliki harta yang mencapai nisab dari hartanya. Iya. Taib. Dan ini tentunya selama orang yang kaya ini juga dia tidak memiliki hajat. Selama dia tidak punya hajat, karena kemarin kita sudah bacakan ada hadis ya. La tahillu shadaqah li ghaniyyin illa li khamsatin, ya kan? Tidak halal zakat itu disalurkan kepada orang yang kaya kecuali 5 jenis. 5 jenis orang kaya. Ya, yang pertama, kalau dia orang kaya namun dia berperang, berjihad di jalan Allah. Meskipun dia kaya tetap boleh diberi zakat. Karena dia diberi zakat bukan untuk kemaslahatan pribadinya, tapi untuk kemaslahatan apa? Islam dalam berperang. Dan termasuk amil zakat. Sudah kita sebutkan juga alasannya kenapa dia beri zakat walaupun dia kaya. Karena dia bekerja bukan karena membutuhkan zakat, tapi dia bekerja untuk kemaslahatan zakat. Dia yang mengumpulkannya, menjaganya, dan dia yang menyalurkannya. Ya kan? Sudah kita bahas. Dan tayyib auli gharimin. Dan demikian pula yang ketiga, tidak boleh, tidak halal zakat itu kepada orang kaya kecuali 5 perkara, 5 jenis orang kaya. Yang ketiga adalah gharim, orang yang berutang. Ya kan? Meskipun dia berkecukupan dalam hartanya, dalam makan dan minumnya bersama keluarganya, tapi karena dia berutang, dia tidak sanggup membayarnya, terlilit utang, maka boleh dibantu. Selama utangnya itu dalam makna yang benar, bukan dalam makna maksiat. Maka para ulama, di antaranya Syekhul Islam Syekh Ibnu Utsaimin, tidak boleh diberikan zakat kepada orang yang berutang untuk kemaksiatan sampai dia apa kemarin? Sampai dia apa? Bertaubat. Sudah kita bahas. Taib. Dan demikian pula auli rajulin kana lahu jaran miskin. Demikian pula seorang yang membeli zakat tersebut dengan hartanya. Iya. Membeli zakat, orang yang membeli zakat tersebut dengan hartanya. Ini yang keempat. Lirajulin atau lirajulin ishtaraha bimali, seorang yang membeli zakat itu dengan hartanya. Nah, maka bisa juga dia dapatkan itu dengan dia beli dengan hartanya, dari harta zakat. Yang kelima adalah seorang yang lirajulin kana lahu jarun, ya, kana lahu, ya, jarun miskinun, yaitu seorang yang bertetangga dengan orang yang miskin, lalu orang miskin itu mendapatkan zakat kemudian menghadiahkan kepada dia, ya, maka dia juga boleh mendapatkan zakat itu. Bukan dia diberi zakat, miskin yang diberi zakat dari tetangganya, kemudian tetangganya itu menghadiahkan ke dia. Dia orang kaya, boleh tidak? Boleh. Ini 5 jenis orang kaya boleh dapatkan apa? Zakat. Jadi asalnya orang kaya tidak boleh dia diberi zakat kecuali jika ada apa? Hajat. Adapun kalau ada hajat, haram dia mengambil zakat itu dengan sengaja. Jelas ya? Haram. Baik. Dan yang dimaksud dengan orang kaya di sini adalah orang yang memiliki harta yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama keluarganya. Itu yang dimaksud dengan orang kaya. Dan ini perhitungannya kemarin sudah saya sebutkan. Kapan seorang dikatakan kaya berkecukupan, itu dihitung dalam per tahunnya. Dilihat penghasilannya per bulannya. Ya, penghasilannya per bulan misalnya 1 juta. Sudah kemarin saya hitungkan ini kan? 1 juta setiap bulan, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sampai 12 bulan, setahun. Ternyata dia kebutuhannya dalam setahun, dia sebenarnya butuh 15 juta. Sementara kalau penghasilannya dia dalam setahun, kalau 1 juta per bulan berarti berapa totalnya? 12 juta. Seharusnya dia butuh berapa tadi setahun? 15 juta. Maka ini digolongkan sebagai orang yang miskin, tidak mencukupi kebutuhannya.
Maka orang seperti ini dibantu zakat untuk menutupi dan menambal kebutuhannya. Dipaham? Kalau seorang berkecukupan dalam sehari cukup lebih 1 juta, mungkin 2 juta, mungkin 3 juta, mungkin lebih daripada itu. Sehingga dalam setahunnya dia selalu cukup untuk dia makan, sewa rumah, kalau dia sewa rumah, dia kasih makan anaknya dan istrinya, dan seterusnya dari belanja. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang sudah kelebihan, ya. Mungkin dia sudah makanan, minuman lengkap, ya. Sudah beli tas, beli sepatu, beli jubah macam-macam, jaket serba-serbi. Ini kaya sudah ini. Ya, goniyun. Naam. Tidak diberi zakat. Itu cara menghitung orang kaya. Jadi kalau kebutuhan sehari-harinya terpenuhi sampai setahun itu, maka dia digolongkan sebagai orang yang kaya. Maka orang kaya itu haram menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya bersama keluarganya. Itu haram, ya. Dan itu datang dalam hadis yang lain selain daripada apa yang saya sebutkan tadi. Wala liqawiyyin muktasibin. Yang kedua, dan tidak halal pula zakat, kata beliau rahimahullah, tidak halal zakat itu disalurkan kepada orang yang masih kuat bekerja. Yang masih kuat. Maksudnya di sini kuat apa? Kuat fisiknya. Kemudian muktasibin, masih bisa bekerja, masih bisa berpenghasilan. Karena banyak orang sebenarnya dia sebenarnya kuat bekerja, tapi dia karena malas, dia kerjanya cuma minta-minta saja di depan pintu pasar, di dekat lampu merah. Banyak orang seperti ini, Masya Allah, masih kuat. Tapi karena dia minta-minta, wah, dia jadi kaya raya. Iya, hasil minta-mintanya sehari mungkin 4 juta, 5 juta. Bah, dia kalah pedagang. Dia tidak ada pengeluaran. Iya kan? Paling pengeluarannya makan pagi, makan siang, minum es. Paling berapa sehari? Paling 100 paling banyak. Hasilnya berapa? 4 juta, minta-minta 5 juta. Kaya dia. Ini haram hukumnya seperti ini, haram. Iya. Dan banyak orang yang seperti ini, ya, dan bahkan ada yang spesialis, ahli dalam apa? Menipu orang. Ya, dan macam-macam sekarang modus. Ada yang bawa celengan. Ya kan, celengan panti asuhan. Dari mana? Dari tempat yang jauh, dari ujungnya Indonesia. Tidak bisa dicek di mana tempatnya ini. Oh, jauh Pak, di sana, jauh. Ya. Dari Kalimantan. Wah, tidak bisa dicek di mana pesantrennya. Panti asuhan. Minta-minta, padahal dia kuat, masih bugar. Bahkan ada yang menipu bukan dalam bentuk itu, modusnya bentuk lain, banyak macam-macam, ya. Ya. Ada yang pura-pura cacat, padahal tidak cacat. Ya. Orang seperti ini, ya, masih kuat bekerja, lalu dia pergi meminta-minta, itu hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Jadi orang yang fisiknya masih kuat dan masih bisa bekerja, ya, maka tidak boleh disalurkan pada mereka zakat. Ya. Zakat itu haram baginya untuk memenuhi kebutuhannya dan bersama keluarganya. Jika dia berkeluarga, haram dia makan. Sebab dia tidak tergolong fakir miskin yang membutuhkan. Ya. Dalilnya adalah kisah hadis Anas bin Malik yang sudah pernah lewat bersama kita, ya. Ya. Taib.
Jika ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meminta, ya. Dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika kamu berhak dari 8 kelompok itu, maka kamu diberi, jika tidak maka tidak diberi. Iya, tayyib, tidak diberi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan 2 syarat untuk golongan ini, yaitu fisik kuat dan punya profesi atau penghasilan. Jika dia fisiknya masih kuat tapi tidak punya profesi penghasilan, nah itu zakat halal baginya. Jadi di sini 2 di sini, ya, qawiyin muktasib. Iya. Ya, saya kisahkan di sini kisahnya, ya. Ada kisahnya di sini disebutkan dalam hadits Ubaidullah bin Adi ibn al-Khayyar. Ya, kata beliau, akhbarani rajulani, 2 orang, ya, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada aku bahwa keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada, dan dia yuqassim as-sadaqah, ya, dibagikan sedekah. Yuqassim sadaqah. Fasa'alahu minha. 2 orang itu tadi membagikan harta sedekah. Kemudian kedua orang itu meminta darinya. Ya, jadi Nabi SAW, Nabi SAW di Hajjatul Wada sedang membagikan harta zakat. Nabi SAW di Hajjatul Wada sedang membagikan apa? Harta zakat. Kemudian 2 orang yang datang tadi itu, dia meminta kepada Nabi SAW zakat. Lalu Nabi SAW mengangkat pandangannya, ya. Kemudian setelah Nabi melihat 2 orang itu, Nabi tundukkan pandangannya. Kan dia meminta, Nabi lihat dulu orangnya. Wah, ternyata Nabi lihat, ya, jaldain itu kuat, segar bugar. Artinya dia masih kuat. Orang ini sebenarnya bisa bekerja, orang ini. Ya, masih berotot, ya, kalau bahasa kita, ya. Maka Nabi berkata kepada 2 orang itu, in syi'tuma a'taitukuma. Kalau kamu mau, saya bisa kasih kamu berdua. Tapi Nabi orangnya itu halus, tidak berkata kamu ini, ya kan? Nabi berkata apa? Kalau kamu mau, Nabi kasih dia cara berpikir. In syi'tuma a'taitukuma. Kalau kamu mau, saya berikan kamu berdua. Wala hadza fiha. Tapi ini zakat tidak ada bagian padanya ligoniyin, orang yang kaya, orang yang berkecukupan, ya, bahasanya. Wala liqawiyin, dan tidak pula berhak diberikan kepada orang yang masih kuat, muktasibin, dan dia masih bisa berprofesi, masih kuat bekerja. Iya. Ini sudah isyarah, ya, isyarat. Naam. Nabi bersyaratkan itu, ya. Maka dari sini diambil faedah oleh para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin berkata dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram, beliau berkata di sini Nabi SAW persyaratkan untuk golongan ini 2 syarat. Tidak bisa dapatkan zakat, fisik yang kuat, dan yang kedua muktasib, bisa bekerja. Maka dari sini diambil faedah, kata beliau, bahwa jika dia fisiknya masih kuat tapi dia tidak punya profesi penghasilan, maka zakat halal bagi dia. Sebaliknya, jika dia punya profesi tapi fisiknya lemah, tidak mendukung, fisiknya lemah, mungkin misalnya sebagai contoh, dia masih bekerja padahal dia sudah tua. Ada orang seperti ini, kan? Ini takjub kita lihat. Ada anak muda, dia maunya minta-minta saja padahal kuat bekerja. Sementara di sisi lain ada orang yang sudah tua sekali, masih kerja, bisa dia bekerja tapi fisiknya apa? Lemah. Maka orang seperti ini layak diberi zakat. Iya kan? Fisiknya lemah, dia masih bekerja, maka orang seperti ini halal mendapatkan zakat. Seperti halnya seorang lelaki yang memiliki profesi yang ditekuni misalnya, tapi dia tidak mampu bekerja menjalankan profesi karena sakit,
misalnya, maka zakat halal bagi dia. Ini dua golongan yang haram menerima zakat. Orang yang kaya serta orang yang fisiknya kuat dan bisa berprofesi, bekerja dengan penghasilan yang mencukupinya. Ya. Kalau orang kaya, dia tercukupi dengan hartanya. Sedangkan orang yang berfisik kuat dan berprofesi bisa bekerja, maksudnya itu tercukupi dengan penghasilannya, masih bisa dia kerja. Kalau ada orangnya, kalau seandainya orang itu mau bekerja, bisa, dia pergi ke pasar saja, ya kan? Dia beli kantong plastik saja itu bisa dia menjual. Kalau ada orang ke pasar lupa bawa kantong plastik, ini kantong kita beli 1.000, bisa laku 1.000 kali 20.000. Ada orang yang mau barangnya banyak, diangkatkan barangnya, mari saya angkatkan, dikasih lagi uang 5.000, bisa saya angkatkan barangnya, dikasih dia 2.000, 5.000, 10.000. Atau dia narik becak misalnya, itu masih lebih baik daripada dia berdiri depan pintu pasar, dia tunggu semua orang yang lewat baru dia tengadahkan tangannya. Ya. Sebenarnya ini juga meminta-minta menghilangkan muruah juga ini, ya kan? Hilang rasa malu. Tapi begitulah, karena urusan perut, rasa malu itu hilang. Karena urusan apa? Urusan perut. Ya. Apalagi kalau dia punya istri, ya, punya anak, baru dia seperti itu. Nanti setelah dia meminta-minta dan itu haram bagi dia kalau dia kuat bekerja, lalu dia makan bersama keluarganya. Ya, itu tidak pantas, tidak layak, ya. Kemudian lanjut yang ketiga, wala li ali Muhammadin, dan tidak halal pula zakat itu untuk kerabat Nabi Muhammad. Siapa mereka? Wahum Banu Hashim, mereka adalah Banu Hashim. Ya, mereka adalah Banu Hashim. Yang diinginkan dengan Banu Hashim di sini, kalau Nabi Muhammad, ya, beliau kalau dibaca silsilah nama beliau dan keturunannya Muhammad bin Abdullah, nama bapak beliau Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek beliau Abdul Muttalib ibn Hashim, kakek buyut beliau namanya Hashim. Ya, jadi Quraisy itu ya, di bawahnya ada 2 suku, ya, yang terkenal. Di bawah suku Quraisy ada 2 suku yang sangat terkenal, ya, dari keturunan, kalau bahasa kita keturunan apa? Keturunan bangsawan, ya, begitu. Jadi Quraisy itu suku besar, ya, suku yang sangat disegani, dihormati, paling mulia di antara suku orang Arab. Di bawah suku Quraisy itu ada 2 suku, suku Makhzumah dengan suku Bani Hashim. Itu yang paling ngetop begitu. Nabi Muhammad dari Bani Hashim, adapun sebagiannya itu dari Makhzumah, ya, Makhzumi. Iya. Dari situlah keluarga orang-orang Quraisy banyak dari situ juga, dari suku Makhzumi itu tadi, ya. Seperti siapa? Sukunya Khalid ibn Walid, ya, dari situ dia, suku beliau. Dan siapa lagi itu, beberapa orang Quraisy, bangsawan itu dari situ, dari Bani Hashim dan dari suku Makhzumi itu. Seingat saya Abu Jahal juga dari situ. Taib, ini ikhwani fiddin. Jadi Nabi SAW itu Bani Hashim, ya, dari keturunan Bani Hashim. Semua yang dari keturunan Bani Hashim, ya, yang tentunya masih Islam, ya, yang masih Islam, masuk di dalam Bani Hashim ini. Ada beberapa kerabat Nabi SAW yang masuk keturunan yang haram diberikan zakat, sehingga mereka haram makan sedekah. Tidak boleh diberi sedekah, tidak pula zakat. Di antaranya yang masuk dalamnya adalah Alu Abbas.
Alu Abbas, keturunannya Abbas. Al-Abbas pamannya Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua, Alu Abi Talib, keluarganya Abu Talib. Mulai dari Ali dan semua keluarganya Ali, istrinya, anaknya, masuk di dalamnya Al-Hasan, istrinya Ali, Fatimah, kemudian Al-Hasan dan Husain, dan semua cucunya sampai sekarang yang ada. Ya, itu keturunannya Abu Talib. Siapa lagi saudaranya? Alu Ja'far, masuk di dalamnya juga dari Bani, anak-anak keturunannya Abu Talib. Ya, taib. Alu Ja'far, Ja'far dan semua keluarganya, anak cucunya. Alu Aqil, istrinya, anaknya dan semua cucunya dan keturunannya. Itu semua haram makan sedekah dan zakat. Kemudian yang ketiga, Alul Harith, kerabat dan keluarganya Al Harith bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW juga. Ini semuanya haram makan sedekah. Ini semua ya. Jadi ini yang dianggap sebagai Bani apa? Bani Hashim yang berislam mengikuti ajaran Nabi SAW. Adapun Abu Lahab, Abu Lahab juga sebenarnya dari keturunannya juga ini Bani Hashim. Tapi apakah dia haram makan zakat dan sedekah atau tidak seperti yang berislam? Karena Abu Lahab enggak masuk Islam ya, dia kafir. Bahkan celaka, tabat yada Abi Lahab wa tab, ya. Wa tab, celakalah Abu Lahab ya, disebutkan kebinasaannya oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan sama istrinya, dia bersama istrinya itu penduduk neraka. Ya, dia bersama istrinya penduduk neraka. Ini apakah Abu Lahab ini juga haram makan zakat? Itu ada mahallul khilaf, ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Artinya apakah keturunannya Abu Lahab semuanya masuk atau tidak? Ini khilaf. Nah, adapun tentang Bani Hashim, semua kerabat Nabi SAW yang berislam dari keturunan Bani Hashim haram makan zakat dan sedekah. Itu dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah hadisnya Al Hasan bin Ali. Ketika Al Hasan bin Ali ini masih kecil, dia pungut satu kurma dari kurma sedekah. Ada kurma yang jatuh, kurma sedekah. Tiba-tiba dia ingin memasukkan sedekah itu ke dalam mulutnya. Faqala Nabi SAW, kih, kih. Maka Nabi SAW berkata, kih, kih. Ya, buang. Ya, jangan dimakan. Berhenti. Ya. Lihat terahaha, Nabi mengucapkan kih, kih ini. Nabi melarangnya untuk dimakan. Maksudnya Nabi suruh buang itu kurma, jangan dimakan. Tsumma qala, ama sya'arta anna la na'kulu sadaqah. Tidakkah kamu sadar kalau kita ini tidak boleh makan sedekah? Haram. Dalam hadis Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn Al-Harith, Nabi bersabda, inna sadaqah la tambagi li ali Muhammad innamahi awsakhun nas. Sesungguhnya sedekah ini, apakah sedekah yang sifatnya sunnah maupun zakat, itu tidak pantas dimakan oleh kerabat Nabi Muhammad, karena sesungguhnya sedekah dan zakat itu merupakan kotorannya manusia. Difaham maksudnya kotorannya manusia? Karena harta itu ketika dikeluarkan zakatnya itu sebenarnya kotoran harta. Iya. Makanya untuk mensucikan harta itu dikeluarkan kotorannya. Iya, harus dikeluarkan kotorannya. Itulah zakatnya, untuk membersihkan harta. Sedekah dikeluarkan untuk membersihkan dia punya harta. Maka itu alasan kenapa mereka tidak makan apa? Zakat. Jadi intinya di sini, mereka diharamkan makan zakat bukan karena mereka dilarang begitu saja, tidak, tapi itu sebagai bentuk pemuliaan terhadap Nabi dan kerabatnya. Itu maksudnya, untuk pemuliaan terhadap Nabi dan kerabatnya, karena mereka adalah kerabat Nabi SAW, dan kerabat Nabi SAW adalah nasab manusia yang paling mulia, ya kan? Kalau kita mau bilang masalah nasab, keturunan bangsawan, keturunan terbaik, ya sudah Nabi dan keluarganya sudah yang paling terbaik dan seluruh keturunan, ya kan? Itu pun yang namanya keturunan nasab seperti ini tidak ada yang menyelamatkan, walaupun dia keturunan Nabi SAW. Ya, saya ini dzurriyyatun Nabi, ya, saya Habib, keturunan Nabi.
Ya kalau Anda mengikuti Nabi SAW bagus, bisa kita ikuti, bisa kita benarkan. Tapi kalau Anda melakukan perkara-perkara yang bid'ah, yang haram, menyelisih sunnah Nabi SAW, maka walaupun Anda, kalau itu pun benar Anda kerabat Nabi, tidak boleh kita mengikuti yang salah. Ya masalahnya sekarang kan banyak orang yang gulu sama katanya dzurriyyatun Nabi, keturunan Nabi SAW. Dan itu menjamur di Indonesia. Banyak sekali yang jadi keturunan Nabi. Habib, habaib. Kita bukan menghina ya. Cuma mengherankan saya, kenapa banyak sekali seperti itu. Nah, apalagi amalan-amalan mereka itu banyak yang bid'ah, khurafat, diada-adakan. Nah, kemudian golongan yang keberapa sekarang? Yang keempat, wa mawalihim, dan maula ya, maulanya. Taib. Dan ini sudah saya jelaskan tadi ya, maula yakni orang yang dibebaskan oleh Bani Hashim dari kalangan budak. Maulanya Nabi SAW dan selainnya. Maka maula ini, budak ini dinisbahkan kepada tuannya, maka dia tidak halal makan zakat juga seperti siapa yang membebaskannya, karena dia dinisbahkan kepada tuannya ya. Taib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqah la tahillu lana wa inna mawaliyal qaum min anfusihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi kami, bagi Nabi dan kerabatnya. Dan sesungguhnya mawaliyal qaum, maulanya kaum, siapa yang mereka bebaskan dari kalangan budak, maulanya itu bekas budaknya itu min anfusihim, digolongkan bagian dari mereka, digolongkan bagian dari mereka. Ya, sehingga maula itu digolongkan dari mereka. Kalau mereka dibebaskan oleh Bani Hashim, maka mereka digolongkan Bani Hashim dari bagian dari mereka, sehingga mereka tidak boleh makan sedekah. Yang kelima, man tajibu alaihi nafaqah. Siapa yang wajib atasnya dia nafkahi. Ya. Ini siapa dari kalangan orang-orang yang kita nafkahi selama masih berjalan nafkah itu yang sifatnya wajib, maka tidak boleh disalurkan padanya apa? Zakat. Karena kalau kita salurkan padanya zakat, berarti kita memutuskan kewajiban kita dalam memberikan nafkah. Difaham ya? Selama nafkah itu masih berjalan. Iya. Maka tidak boleh kita salurkan padanya apa? Zakat. Nah, jadi zakat ini saya bacakan dulu ya. La yajuz lil insan an yadfa'a az-zakata liman tajibu alaihi nafaqatuhu ka zawjatihi aw ila aqaribihi ka waladihi wa walidihi wa ghairihim. Tidak boleh bagi seseorang untuk menyalurkan zakatnya kepada siapa yang wajib dia nafkahi, seperti istrinya atau kerabatnya seperti anaknya dan orang tuanya, dan selain mereka dari orang-orang yang memang wajib dia nafkahi disebabkan karena dia fakir. Iya. Jadi istrinya maupun selain istrinya, siapa saja yang wajib dia nafkahi karena fakir misalnya, maka tidak boleh dia putuskan nafkahnya itu selama dia masih sanggup. Ya, selama dia masih sanggup, maka dia menyalurkan zakatnya kepadanya selama hala jariyani, selama masih berjalan ya. Iya. Selama masih berjalan. Iya. Adapun bagi siapa yang tidak wajib kita nafkahi dari selain istri dan anak ya. Kalau istri dan anak kan tidak usah dibahas lagi karena memang kewajiban dia. Adapun selain daripada kerabat, adapun selain daripada istri dan anak misalnya yang tidak wajib dia nafkahi lagi ya, la tajibu alaihi nafaqatuhum, misalnya ya dia tidak wajib lagi nafkahi, fa yajuzu ayyadfa az-zakata ilaihim, maka boleh dia salurkan zakat kepadanya.
Ya, siapa dari kerabatnya misalnya ya, misalnya kalau dia punya kerabat, dia tidak wajib nafkahi kerabatnya itu. Ya, ada kerabatnya, dia tidak nafkahi, dia tidak wajib juga menafkahinya, maka boleh dia salurkan zakat kepadanya. Ya, karena kenapa? Karena dia sudah gugur kewajibannya dalam menafkahi. Gugur kewajibannya. Sedangkan sebab kenapa dilarang seorang menyalurkan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi? Karena sudah saya sebutkan tadi. Karena kalau dia kasih zakat berarti dia menggugurkan apanya? Kewajibannya yang mesti dia harus lakukan. Iya. Kemudian di sini saya jelaskan tambahannya. Yang wajib dinafkahi oleh seseorang terkait dengan pembahasan zakat itu meliputi satu kerabat yang dinafkahinya. Ini yang wajib dinafkahi oleh seorang. Terkait pembahasan zakat itu meliputi satu kerabat yang dinafkahinya. Maka orang yang kaya itu wajib menafkahi keluarganya. Siapa? Istrinya, anaknya, dan semua keturunannya ke bawah. Dan asal usulnya ke atas. Begitu asalnya ya. Iya. Kalau dia kaya wajib dia menafkahi keturunannya ke bawah, asal usulnya ke atas juga. Ke bawah dan ke atas secara mutlak. Baik yang mewarisi maupun tidak mewarisi. Demikian pula kerabat yang lain. Dengan syarat dia mewarisi dari kerabat itu. Ya, dari kerabatnya itu. Adapun kerabat yang pada asalnya tidak diwarisi olehnya atau dia tertutupi oleh yang lain untuk menerima warisan, maka dia tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Karena itulah orang yang mampu, kaya, berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya yang miskin. Seorang tuanya miskin. Kalau dia mampu, maka dia punya kewajiban menafkahi orang tuanya yang miskin, kakeknya lagi kakeknya, pokoknya naik ke atas, ya, yang miskin. Termasuk anaknya wajib dinafkahi. Ada lagi cucunya kalau kurang berada, kurang hartanya, wajib dinafkahi, ya kan? Kalau kurang hartanya, wajib dinafkahi. Kalau dia miskin, dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Iya. Nah, baik. Sehingga seorang itu diharamkan memberikan zakatnya kepada kerabat yang dia nafkahi tadi. Difaham ya? Yang wajib dinafkahi tadi dari kerabatnya, itu diharamkan dia memberikan zakatnya kepada kerabat yang dia nafkahi itu untuk kebutuhannya dengan zakat itu. Tidak boleh. Dipaham ya? Iya. Tidak boleh. Sebab jika zakatnya diberikan kepada orang yang dinafkahi, berarti kebutuhannya nanti tercukupi dengan zakat itu. Berarti secara otomatis gugurlah kewajiban dia dalam memberikan nafkah. Sementara dia punya kewajiban. Dipaham sudah tak? Ya, itu yang tadi saya jelaskan. Ya. Maka dari hal ini, pemberian zakat kepadanya mengandung makna menggugurkan kewajiban yang dia nafkahi. Itu kalau dia berikan kepada orang yang wajib dinafkahi, ya, berarti dia menggugurkan kewajibannya. Dan itu tidak diperbolehkan menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama. Ini mazhab Imam Syafi'i dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Dan ini pendapat insyaallah taala lebih kuat dibandingkan pendapatnya jumhur ulama. Ada khilaf ya. Namun ini pendapat yang saya lihat, pendapat ini yang paling banyak dikuatkan oleh ulama belakangan saat ini. Ini pendapat lebih kuat dibandingkan pendapat jumhur yang membolehkan zakat diberikan. Ya, ini pendapat jumhur, zakat itu boleh diberikan kepada kerabat selain orang tua dan anak. Ya. Jelas ya? Jadi yang penting bukan istrinya, satu. Bukan anaknya, dua. Bukan orang tuanya. Kan ada kerabatnya selain itu, tak? Ya. Kalau menurut jumhur ulama, boleh memberikan zakat, yang penting bukan istrinya, anaknya, dan bukan siapa? Orang tuanya. Ya.
Dan ini sudah saya sebutkan tadi ya. Yang benarnya adalah pendapat yang pertama yang dipegang mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan dirujukan oleh Syekhul Islam, Asy-Syaikh As-Sa'di dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Kapan dia menafkahi kerabatnya itu yang ke atas, ya kan, bapaknya atau selain bapaknya, neneknya lagi di atasnya lagi kan, kakeknya, pokoknya ke atas terus ke bawah. Siapa? Anaknya. Kalau anaknya kan jelas dia tidak kasih zakat karena dinafkahi. Terus gimana dengan anaknya, cucunya? Gimana lagi dengan cucunya lagi? Terus ke bawah. Selama dia menafkahinya dan dia kaya, dia mampu, maka dia harus wajib menafkahinya selama dia mampu, dan dia tidak boleh menyalurkan padanya zakat. Jelas ya? Kalau pendapat jumhur boleh. Yang benarnya pendapat yang pertama, dan itu memang lebih hati-hati ya. Taib. Kemudian catatan selanjutnya ya. Berdasarkan hal ini yang sudah kita jelaskan tadi, maka satu, seorang yang menafkahi anaknya ya, tidak boleh memberikan zakatnya kepada anaknya, yang berarti dia menggugurkan kewajiban nafkahnya. Satu. Yang kedua, seorang yang menafkahi orang tuanya, tidak boleh dia memberikan zakatnya kepada orang tuanya, karena itu artinya dia menggugurkan kewajiban nafkahnya. Kemudian seorang yang menafkahi kakek atau neneknya, yakni orang tuanya ayah atau orang tuanya ibu, itu kakek atau nenek semuanya masuk di dalamnya. Orang yang menafkahi kakek atau neneknya ini tidak boleh memberikan zakatnya kepada kakek dan neneknya itu, karena itu artinya dia menggugurkan kewajibannya. Ini dibangun di atas pendapat yang lebih kuat tadi. Dia tidak boleh memberikan zakat kepada kakeknya dan neneknya ke atas yang dia wajib nafkahi. Demikian pula seorang yang menafkahi saudaranya, dia punya saudara. Ya kan saudara ini kerabat itu bukan? Ya jelas saudara ini kerabat. Ya. Baik. Kalau dia menafkahi saudaranya, maka tidak boleh dia berikan zakatnya kepada siapa? Saudaranya tersebut. Iya. Yang kalau memang dia menafkahinya karena dia fuqara, dia miskin, dia nafkahi setiap bulan dia kasih misalnya 1 juta. Iya. Maka dia keluarkan zakat, tidak boleh dia kasih itu. Karena apa? Dia wajib menafkahinya. Kalau dia kasih zakat berarti dia menggugurkan apanya? Kewajiban nafkahnya. Jelas ya? Baik. Sehingga dibangun di atas pendapat ini, kalau seorang ya jika pemberian zakat itu kepada salah seorang di antara mereka tidak menggugurkan nafkah, maka itu hukumnya boleh. Kalau tidak menggugurkan apa? Nafkah. Ini pendapat yang lebih kuat yang juga dipegang oleh Syafi'i, Al-Hambali, diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Naam. Dan dibangun di atas ini, kalau dia berikan zakat dan dengan zakat itu dia tidak menggugurkan nafkahnya kan boleh. Maka dibangun di atas ini jika seseorang tidak menafkahinya karena hartanya tidak cukup, ya kan? Misalnya fulan ini dia tidak bisa nafkahi karena hartanya tidak cukup. Dari kerabatnya tadi yang saya sebutkan, saudaranya, kakeknya, neneknya, dia tidak nafkahi karena hartanya tidak cukup untuk dinafkahi, maka dia memiliki zakat. Dia berhak menyalurkan padanya apa? Zakat. Ya, jadi ini sebenarnya dirinci nih kondisinya ya, karena banyak orang yang bertanya ya, bagaimana disalurkan zakatnya ini kepada cucu saya? Boleh tidak saya kasih dia? Ya. Baik. Yang pertama, kalau cucunya itu berhak tidak dia kasih zakat. Misalnya cucunya ya. Sekarang misalnya cucunya ini dia tidak nafkahi kan? Iya. Saya tidak nafkahi cucuku ini. Iya. Kalau kita berkata bisa tidak diberi zakat, kita katakan bisa kalau dia berhak.
Dipaham ya? Di mana dia berhak? Lihat 8 kelompok itu. Dia fuqara kah? Tidak, dia kaya. Ada orang tuanya yang nafkahi. Dia miskin? Tidak juga. Dia amil? Bukan. Berjihad? Tidak. Nah, jadi dilihat kondisinya ya. Jangan karena dia mau mengeluarkan zakat yang banyak, akhirnya dia pilih keluarganya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi nanti uang itu terputar-putar dalam keluarganya. Kembali lagi. Tidak boleh seperti itu. Tidak layak ya. Kecuali misalnya ada keluarganya itu, misalnya dia mau pergi menuntut ilmu. Ya kan? Nah, maka dia layak memberikan zakat kepadanya karena dia pergi menuntut ilmu. Nah, itu boleh. Adapun kalau dia cukup, ada yang mencukupinya dari orang tuanya, maka kakeknya tidak boleh memberikan kepada cucunya tadi. Kemudian istri ya. Seorang suami wajib menafkahi istrinya secara mutlak. Ini tidak ada keraguan sudah ini. Ya, mau istrinya kaya, mau istrinya miskin, enggak. Jangan ditanya istrinya, kita ini kaya atau miskin? Tidak cocok ditanya seperti itu istrinya kan? Ya kan? Mau istrinya miskin, mau kaya, tetap dia kasih nafkah. Iya, dia kasih nafkah. Hanya saja nafkahnya nanti ini kan diterangkan dalam Al-Quran. Kalau dia lapang, dia berikan kelapangan kepada istrinya. Kalau dia sempit, ya sempit juga kepada istrinya dia kasih kan? Iya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ini ayat pamungkas untuk istri. Antum hafal ayat ini, penting ayat ini, penting sekali. Iya. Karena banyak istri yang minta lebih ya. Nah, maka Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana dalam hukum memberi nafkah kepada istri. Liyunfiq dzu sa'atin. Maka orang yang memiliki kelapangan, liyunfiq, dia berinfak dengan kelapangannya. Kalau dia banyak lagi omsetnya, keuntungannya, hasilnya, labanya, ya, bertambah dia punya rezeki, ya dia lapangkan istrinya, dia kasih lebih-lebih. Ini saya kasih lebih ki. Langsung dibelikan apa? Lemari kah? Dibelikan baju kah? Tas? Nah, kalau lebih misalnya, wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan siapa yang sempit rezekinya, kata Allah, pemasukannya sedikit, mungkin dalam sehari pemasukannya mungkin cuma 30.000 ya, 50.000. Ya, dia kasih istrinya ini. Ya, sempit 50.000. 20.000 ya, sempit misalnya kan, maka dia dia berinfak pada istrinya sesuai dengan kesempitannya itu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Ta'ala tidak membebankan kepada seseorang kecuali apa yang telah Allah berikan kepada dia sesuai dengan kadar kesanggupannya. Jadi jangan istri memaksa suaminya. Dia harus target suaminya, kamu harus pokoknya dalam sehari harus sekian. Kenapa begini terus kamu ini? Wah, ini dibahas oleh para ulama adalah hak, ya kan, haknya suami yang wajib ditunaikan istri, wajib bersabar dengan apa? Dengan rezeki yang Allah berikan kepada suaminya. Dia harus bersabar dengan kelebihan dan kekurangan suaminya. Iya. Karena namanya suami sama dengan istri ya. Sama dengan istri. Mungkin dia punya kelebihan, pasti ada kekurangannya. Mungkin kurang rezekinya, tapi suaminya ini gagah misalnya. Itu kan kelebihan namanya. Wah, ya kan? Atau mungkin suaminya ini sempit hartanya, tapi suaminya ini ahli ibadah. Atau dia adalah seorang dai. Wah, itu kelebihan. Kelebihan untuk dia. Naam. Makanya ya, istri juga seperti itu. Ya. Pasti ada kelebihannya dan pasti ada apa? Kekurangannya. Taib. Jadi kita bahas masuk pembahasan rumah tangga ini. Taib. Jadi di sini masalah memberikan zakat, memberikan nafkah, suami wajib menafkahi istrinya secara mutlak. Mau istrinya kaya, mau istrinya miskin,
Ya. Taib. Dia wajib menafkahinya. Sehingga apa? Difahami dari pembahasan zakat, haram bagi suami memberi zakat istrinya secara mutlak. Walaupun dia katakan istriku miskin, enggak, kamu wajib nafkahi itu. Kalau kamu tidak bisa nafkahi, jangan menikah. Ya kan? Karena menafkahi itu wajib. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalilnya banyak sekali itu menafkahi istri ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa ya. Bima faddala ba'dhum 'ala ba'din. Ya, wa bima anfaqu min amwalihim. Mereka wajib menafkahinya. Sehingga haram dia memberikan zakat kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari misalnya. Sebab itu artinya dia menggugurkan kewajibannya dalam memberi nafkah, dan itu haram, tidak boleh ya. Iya. Adapun memberikan zakat kepada istri dalam makna yang lain bukan untuk menggugurkan kewajiban nafkah, tapi dia memberikan zakat dalam makna yang lain. Seperti apa? Istrinya terlilit utang, kan masuk dalam kategori apa? Al-gharim. Maka dia melunasi utangnya karena dia terlilit utang. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, hal itu dibolehkan. Ya, karena ada sebagian perempuan memang begitu ya, terlilit utang karena ya dia habiskan itu Tupperware. Dia beli semua Tupperware-nya temannya. Dia beli semua itu apa? Tas, baju, macam-macam dia beli, utang kiri kanan. Suaminya stres, pusing. Bikin suaminya beruban sebelum waktunya. Baik. Jelas ya? Ya. Dan budak juga dibahas oleh para ulama dalam hal ini, orang yang wajib dinafkahi. Jadi masuk dalamnya istri, kemudian kerabatnya. Jadi di sini kata para ulama, tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya satu, dan kepada kerabatnya. Siapa kerabatnya? Dua dimasukkan para ulama, anak dan orang tua. Itu kerabat, dihitung kerabat. Jelas ya? Istrinya dan kerabatnya. Sama kerabatnya, anak dan orang tuanya. Selain daripada itu ada khilaf. Tadi sudah bahas ya. Dan yang benarnya, kapan dia nafkahi kakeknya, neneknya ke atas, kapan dia nafkahi cucunya ke bawah, ya kan? Maka dia tidak boleh memberikan zakat. Adapun jumhur ulama boleh, walaupun yang benarnya tidak boleh. Sudah tadi kan? Itu tadi di atas ya. Sudah. Ya, kemudian budak dibahas di dalamnya. Ya, maka budak ini sama dengan kerabat yang wajib dia nafkahi. Jelas. Budak ini tidak boleh diberikan padanya zakat untuk memenuhi kebutuhannya, sebab memang budak itu tanggung jawab tuannya. Dia yang wajib memberi makan dan minum, tempat tinggal, pakaian yang layak, ya. Naam. Baik, maka dia tidak boleh apa? Diberikan padanya zakat. Iya. Taib. Karena asalnya budak itu memang tidak memiliki hak milik, walaupun dia diberi uang, ya, uang itu milik tuannya nanti. Misalnya tuannya berkata, tuannya dia kasih zakat budaknya. Sekarang itu uangnya budaknya, uangnya siapa itu? Hah? Miliknya tuannya. Jadi kembalinya lagi kepada tuannya. Sudah jelas tidak boleh dia kasih zakat itu budaknya, ya kan? Iya. Dan ini tidak ada khilaf, kata Ibnu Qudamah, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Naam. Taib. Kemudian siapa lagi? Yang terakhir, yang keenam, kata Sa'di, wala likafirin, dan tidak boleh pula untuk orang yang kafir. Ya. Mana dalilnya? Ini dalilnya paling jelas. Itu sabda Nabi SAW, tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Hadisnya tadi sudah kita baca. Kan Nabi SAW memerintahkan Mu'ad berdakwah. Iya. Faliyakun awwala ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dakwah yang paling pertama yang wajib kamu serukan adalah tauhid, syahadat. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim. Jika dia sudah mentaati dalam urusan syahadat, maka ajarkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Berarti sudah muslim kan? Kalau dia sudah muslim, sudah salat, maka ajarkan kepada mereka apa? Kewajiban membayar
zakat diambil dari orang kayanya, dikembalikan kepada orang miskinnya. Ini yang sudah kita fahami, yang diambil zakatnya itu siapa? Muslim. Adapun orang kafir nggak ada zakat, yang ada hanya jizyah saja. Ya kan? Iya. Yang ada hanya apa? Jizyah. Bayar upeti, kalau dia tidak mau berislam, maka dia wajib bayar upeti. Tinggal mereka diatur oleh pemerintah Islam, wahum shagirun, dan mereka tidak boleh, mereka kan shagir, mereka dijadikan kerdil, tidak boleh dia berkembang. Ya, dalam makna apa? Mendakwahkan agamanya tidak boleh. Menampakkan syiar agamanya di negeri Islam tidak boleh. Tidak boleh. Mereka shagirun kata Allah Ta'ala. Mereka bayar upeti dan mereka diatur oleh pemerintah apa? Islam. Mereka begitu-begitu saja begitu. Tapi tidak boleh diganggu, tidak boleh, apalagi dibunuh, haram. Kafir yang seperti itu ya, kafir dhimmi namanya. Nah, kafir dhimmi. Taib. Jadi orang kafir enggak diambil zakatnya. Nah, zakat itu wajib bagi kaum muslimin, bukan orang kafir. Nah. Dan ini ijma' para ulama ya, ada hadisnya tadi sudah. Imam Ibnu Munzir menukil ijma' tentang hal ini, dan demikian pula Imam Ibnu Qudamah menukil ijma'. Kata beliau, kami enggak mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Ya. Kecuali siapa? Orang kafir yang diberi zakat kalau dia mu'allaf saja. Jelas ya? Sudah kita bahas kan? Orang kafir bisa diberi zakat? Jawabannya bisa. Kalau dia mu'allaf saja. Siapa itu mu'allaf? Sudah kita bahas. Orang yang diharapkan keislamannya karena sudah ada tanda-tanda kecintaan kepada apa? Islam. Ya, dia cari buku-buku Islam. Ya. Dia cari kitab tauhid misalnya. Taib. Dia cari mushaf terjemahan. Oh ini Masya Allah, bertanda-tanda kalau dia mau apa? Dia mau berislam. Iya. Makanya diserahkan padanya zakat. Naam. Kemudian kata beliau, lanjut. Ini selesai pembahasan apa tadi? Pembahasan golongan yang tidak berhak mendapatkan zakat. Ada 6 golongan ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pembahasan ya hukum sedekah tatawwu dan tempat penyalurannya. Itu pembahasan selanjutnya. Hukum sedekah sunnah. Tadi kan pembahasannya sedekah wajib, namanya zakat. Selesai. Sekarang kita membahas hukum sedekah sunnah dan kemana tempat penyalurannya. Adakah aturannya dalam syariat? Di mana diserahkan? Siapa disalurkan? Untuk siapa? Kepada siapa? Nah, ini yang dibahas oleh Sa'di rahimahullah ta'ala sebagai penutup pembahasan masalah zakat. Dan ini termasuk tafri'at ya. Termasuk apa? Masail yang disebutkan oleh beliau, dan ini termasuk perkara yang penting. Nah, perkara yang penting. Kata beliau, fa'amma sadaqatu tatawwu'i fayajuzu daf'uha ila ha'ula'i wa ghairihim. Adapun sedekah sunnah yang tidak wajib boleh disalurkan kepada mereka. Siapa mereka? Kepada 8 asnaf. Kelompok itu bisa disalurkan kepada mereka sedekah sunnah. Ya, yang wajib saja disalurkan, apalagi yang apalagi sedekah sunnah. Wa ghairihim, dan boleh disalurkan kepada selain 8 kelompok itu. Artinya bebas. Ya, namanya sedekah sunnah itu bebas. Ya, tidak mesti 8 asnaf itu. Boleh diberikan kepada 8 golongan yang disalurkan padanya zakat, dan boleh selain mereka. Itu sedekah sunnah, lebih luas, lebih bebas. Iya. Beda dengan zakat ya, tidak halal kecuali kepada 8 kelompok itu. Sehingga ya. Tayyib. Sehingga kata para ulama, ini saya luruskan tadi yang sebelumnya ada kekeliruan, kesalahan saya sampaikan. Sehingga fatajuzu li bani Hashim wa mawalihim, sehingga sedekah yang sifatnya sunnah seperti ini boleh bagi bani Hashim dan maulanya. Ya. Ini kalau sedekah sunnah ya. Sedekah apa? Sunnah. Adapun zakat itu la tahillu lahum, tidak halal bagi mereka. Semua. Tadi itu 8 kelompok kan? Iya. Boleh disalurkan kepada mereka. Sudah lewat, ya kan? Sudah lewat bahwa zakat itu wajib, sedekah yang sifatnya wajib,
zakat wajib maksudnya itu tidak halal bagi mereka. Yang barusan kita bahas kan? Ya, sehingga untuk Bani Hashim dan mawalanya sedekah yang sifatnya sunnah itu boleh. Bukan sedekah wajib. Ya, li'annaha laysat awsakhun nas, karena sedekah ini bukan awsakh, bukan kotoran manusia. Jadi sedekah yang dimaksudkan di situ yang haram bagi Bani Hashim adalah siapa? Sedekah wajib. Iya. Dan demikian pula sedekah yang sifatnya sunnah boleh bagi orang kafir. Jadi tadi kan tidak boleh sedekah wajib, artinya zakat tidak boleh bagi orang kafir, tidak boleh bagi Hashim, tidak boleh bagi orang kaya, tidak boleh bagi orang yang kuat bekerja. Adapun sedekah sunnah boleh. Difaham ya? Sedekah sunnah apa? Hukumnya boleh. Sedekah sunnah boleh bagi orang kafir, bisa. Ya kan? Apalagi kalau ada hajat. Dan boleh bagi Bani Hashim juga, sedekah sunnah boleh. Dan boleh bagi orang yang kuat, meskipun dia kuat bekerja, ya, meskipun dia sehat walafiat, bisa diberi kepada mereka. Termasuk istri ya, sedekah yang sifatnya apa? Sunnah. Kalau zakat haram. Namun sedekah boleh diberikan kepada mereka, yang asalnya tidak boleh. Iya. Boleh bagi orang kafir. Nah. Adapun di antara dalil tentang bolehnya berbuat baik bagi orang kafir ya, boleh bersedekah kepada mereka, berbuat ihsan kepada orang kafir, dalilnya bisa dilihat dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, tidak pula mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Allah tidak melarang kalian untuk apa? Antabarruhum, untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Jadi boleh berbuat baik kepada orang kafir. Maksudnya berbuat baik dengan tujuan menampakkan ihsanul Islam, kebaikan Islam dan kebaikan akhlaknya kaum muslimin, sehingga dengan itu mereka bisa berislam dengan melihat akhlak dan adab kaum muslimin. Ini bukan maknanya, ayat ini bukan maknanya, sekali lagi bukan maknanya toleransi, bukan maknanya toleransi ya. Toleransi yang benar dalam agama kita itu membiarkan orang kafir beribadah. Itu makna toleransi yang benar. Mereka beribadah di gereja, mereka beribadah di tempat-tempat kesyirikan, tidak usah diurus. Itu toleransi yang benar ya. Bukan toleransi kita datang bergabung, ya kan? Bukan toleransi dalam makna kita berbagi hadiah di acara-acara kekafiran, di acara Natal, di acara Tahun Baru, kita ikut bersyarikat, membantu, ya. Naam. Jadi di sini Allah Ta'ala membolehkan kita berbuat baik kepada mereka dalam makna apa? Karena itu merupakan dakwah sebenarnya itu, ya. Ya, kita berbuat baik kepada mereka, membalas kebaikan orang kafir masuk dalam ayat ini. Orang kafir berbuat baik kepada kita, maka kita balas perbuatan baiknya. Itu dibolehkan dalam syariat ya. Mereka berbuat baik. Bahkan Nabi SAW memenuhi undangan orang Yahudi, ya kan? Kisah ketika Nabi diracun oleh orang Yahudi, seorang wanita yang mengundang Nabi makan di rumahnya, makan kambing, dan kambing itu sudah dibubuhi racun, dan bahkan ada sahabat yang meninggal karena meninggal, mati itu ya. Hanya saja Nabi SAW makan juga, tapi Nabi SAW dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga racun itu tidak memberikan mudarat bagi Nabi SAW. Kambing itu diracun, Nabi nggak tahu. Dan itu banyak hikmahnya ya, banyak faedah dari hadis itu. Yang pertama, ya, asalnya boleh memenuhi panggilan orang Yahudi non-Islam, undangannya untuk makan, ya kan? Yang makan situ Nabi dan para sahabatnya. Nah, boleh memenuhi panggilan undangannya. Tayyib. Sehingga bermuamalah dengan orang kafir itu boleh saja, muamalah yang diizinkan. Dan itu bukan maknanya Nabi bertoleransi dengan mereka. Tayyib. Sama bermuamalah berjual beli, bukan maknanya Nabi bertoleransi dengan mereka. Karena memang asalnya boleh, enggak dilarang ya. Karena itu manusia dalam menyikapi orang kafir terbagi tiga. Ada yang ekstrim sekali, ada orang kafir, sehingga enggak pilih merek, pokoknya aina wajadtumuhu
faqtuluhum haitsu sakaftuh. Kamu dimanapun dapat orang kafir, bunuh mereka. Dapat di pasar orang kafir, dia bunuh orang kafir. Wah, bukan begitu maknanya ya. Naam. Jadi ini insyaallah ta'ala ada pula yang bergampangan dengan orang kafir. Ada yang gulu, berekstrim, berlebihan kepada orang kafir. Ada pula yang apa? Yang bergampangan sehingga menjadikan orang kafir sebagai sahabat, teman, kawan-kawan. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Dan yang pertengahannya ahli sunnah Islam, pertengahan dalam menyikapi orang kafir. Mereka tidak gulu kepada orang kafir sehingga mereka memutuskan secara mutlak, dan tidak pula mereka apa? Bergampangan bersama orang kafir menjadikannya sebagai teman. Kan itu ada batas-batasnya ya, dan alhamdulillah pembahasan ini sudah pernah kita kaji di pembahasan Thalathatul Usul. Naam. Tentang bagaimana pertengahan bersikap kepada orang kafir. Jadi Allah Ta'ala bolehkan kita berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan Allah perintahkan kita untuk berbuat adil kepada orang kafir. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang adil. Dan seterusnya ayat ini ya. Taib. Sebagaimana sedekah, jadi sebagaimana sedekah boleh bagi orang kafir seperti ayat ini tadi kan? Boleh kita bersedekah untuk orang kafir. Ya, maksudnya dia diberikan makanan misalnya, dia diberikan apa? Tujuannya apa tadi? Menampilkan Islam, menampakkan kebaikan Islam, akhlak dan adab sehingga mereka cinta untuk Islam. Apalagi kalau kita bisa mendakwahi mereka, itu bagus. Mereka didakwahi. Sebagaimana boleh bagi orang kafir diberikan sedekah sunnah, demikian pula boleh diberikan kepada orang yang masih kuat bekerja. Jelas ya? Yang masih kuat bekerja. Dalilnya banyak ya, di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah, kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang namanya kebaikan itu dianggap sebagai sedekah. Dianggap sebagai apa? Sedekah. Dan kisah ya, boleh bagi orang yang kaya, itu sudah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Di sini saya bacakan hadisnya ya, bahwasannya sedekah itu boleh diserahkan kepada orang yang kaya. Misalnya kita bersedekah, traktir kan sedekah juga. Kita traktir makan ya. Yang ditraktir ini bos, banyak duitnya. Tidak apa-apa. Kita yang traktir. Berarti kita bersedekah kepada siapa? Orang kaya. Boleh kita bersedekah kepada orang yang kaya. Kalau berbicara masalah boleh kan? Boleh saja. Dia diberikan hadiah, kita dari luar kota, kembali kita bawa hadiah. Beri hadiah pada orang kaya supaya hubungan semakin akrab. Apalagi tetangga. Walaupun tetangga itu kaya, kalau dia diberi hadiah itu lain, beda itu. Walaupun hadiahnya biasa-biasa saja ya. Ya. Taib, mainan-mainan kayu, anaknya diberi hadiah mungkin pakaian sedikit. Tahabu kata Nabi SAW, berilah, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ya, kalian akan saling mencintai. Ya, makanya di sini saya bacakan hadis ini luar biasa ya, mantap. Ini dalil tentang bolehnya memberikan sedekah kepada orang kaya, hadiah. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, qala rajulun, ada orang berkata, la atasaddaqanna bisadaqah, sungguh saya akan bersedekah dengan satu sedekah. Maka dia keluar dengan membawa sedekahnya. Ternyata sedekahnya itu dia berikan kepada pencuri. Iya. Jadi sedekahnya diberikan kepada siapa? Dia berikan kepada pencuri. Ternyata keesokan harinya orang bercerita, tusaddiq ala sarik, antum bersedekah sama pencuri. Iya. Dia nggak sangka itu pencuri ya. Dia kasih sedekahnya, tabe sedekah. Besoknya diberitahu, antum bersedekah sama pencuri. Maka apa dia katakan? Allahumma lakal hamdu. Segala puji bagimu ya Allah. Taib. Kemudian la atasaddaqanna bi sadaqah. Dia berkata lagi, saya akan bersedekah dengan satu sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi. Lalu dia pun keluar dengan membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadin zaniyah. Fi yadai zaniyah. Ternyata yang sedekah yang dia berikan itu kepada pezina lagi dia kasih. Wah, ini pemaksiat dia kasih sedekah ya. Fa asbahu yatahaddatsun. Maka di pagi harinya, keesokan harinya,
orang-orang berkata kepada dia, tasaddiq al-laila ala zaniya. Tadi malam itu kamu bersedekah itu sama pezina. Ya. Kamu bersedekah kepada siapa? Pezina. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniya. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan kepada pezina. Kan ini Allah yang takdirkan dia berikan pezina kan? Ya kan? Mungkin dia tidak tahu ya. Mungkin dia tidak tahu. Dia kasih, ternyata pezina dia kasih. Maka setelah diberitahu, antum bersedekah sama pezina, dia berkata, alhamdulillah, segala puji bagi engkau ya Allah yang telah bersedekah dan memberikan kepada pezina. Ya. Dia berkata lagi, la atasaddaqan nabi sadaqah, saya akan bersedekah dengan satu sedekah. Lalu dia keluar membawa sedekahnya, ternyata dia berikan kepada orang yang kaya. Ya, harusnya diberikan orang miskin ya kan? Yang ternyata dia beri orang kaya. Orang berkata kepada dia, sungguh kamu telah memberikan sedekahmu kepada orang kaya. Salah lagi. Iya kan? Dia berkata, Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala guniyin. Ya Allah, segala puji bagi engkau yang telah memberikan infak ini kepada pencuri, kepada pezina, dan kepada orang kaya. Fa'utiya faqila lahu. Lalu dikatakan kepadanya. Ya, dikatakan kepadanya. Ama sadaqatuka ala sarikin, tidakkah kamu tahu? Jadi mungkin yang beritahu dia ini adalah orang berilmu ya. Iya, orang berilmu. Tidakkah kamu tahu bahwa sedekahmu itu yang kamu berikan kepada orang miskin, boleh jadi dia berhenti mencuri. Ya kan? Mungkin dia merasa, wah, diberi uang sama orang, tadinya dia butuh uang, tidaklah dia mencuri kecuali karena dia merasa apa? Butuh. Ketika dikasih uang, ya, diberikan kepada dia, tidakkah kamu tahu boleh jadi sedekahmu itu nanti dia berhenti mencuri dan kamu dapatkan pahalanya. Ya. Wa amma zani fal'allahu ayasta'iffa an zinaha. Ya. Adapun pezina yang kamu berikan sedekah itu, boleh jadi dia berhenti melakukannya karena dia berkecukupan dengan sedekah yang kamu berikan kepadanya. Mungkin dia sadar dengan itu. Ya kan? Baik, karena tidaklah dia melakukan itu kecuali karena dia membutuhkan uang, dan itu kebanyakannya terjadi. Karena dia butuh apa? Duit. Maka diberikan uang ini, mungkin itu akan menghentikan dia. Dan ini obat. Wa ammal goni, adapun orang kaya yang kamu berikan sedekah itu, fala Allahu ya'tabir. Boleh jadi dia nanti akan mengambil ibrah. Wah, ternyata ada orang kaya dikasih sedekah, dia dikasih uang juga, dikasih sedekah juga orang kaya itu. Maka boleh jadi dia akan mengambil ibrah, pelajaran, sehingga dia juga akan gemar berinfak. Ya, fayunfik mimma a'tahu Allah, sehingga dia nanti gemar berinfak apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi intinya apa di sini kira-kira faedah ini, hadis ini, hikmah ini? Tidak ada ruginya orang bersedekah. Biar dia kasih pencuri ada manfaatnya. Dalil faedah lain, boleh orang bersedekah kepada orang kaya. Kalau zakat tidak boleh diberi orang kaya kan? Tapi sedekah boleh. Ini dalilnya. Sudah. Iya. Baik. Dan ini sedekah ini luar biasa ya, sampai para ulama kita menyebutkan tidak pernah kita dapatkan dalil tentang keutamaan sedekah, tentang keutamaan sebuah amalan yang lebih banyak dalilnya dibanding sedekah. Coba antum cari dalil tentang keutamaan. Paling banyak dalil tentang keutamaan itu sedekah. Mau dari ayat ratusan, mau dari hadis ratusan, itu dalilnya sangat banyak sekali tentang keutamaan apa? Sedekah. Iya. Tidak habis kalau kita mau bahas ini keutamaan sedekah, tidak habis. Dalilnya itu luar biasa, ratusan ayat maupun hadis maupun perkataan para ulama, asar. Iya. Ini pembahasan berbicara tentang masalah mubah, masalah bolehnya atau tidak. Membahas masalah bolehnya atau tidak. Diseluruhkan padanya apa? Sedekah. Boleh kepada siapa saja. Adapun berbicara tentang masalah afdholiyah, itu lain pembahasannya. Ya kan? Bisa berikan sedekah pada pencuri? Bisa. Diharapkan dia berhenti. Adapun berbicara mana yang paling afdal, dilihat kata Sa'di rahimahullahu taala, walakin kullama kanat anfa'a naf'an amman aw khassan fahiya akmal. Akan tetapi setiap kali sedekah itu ya manfaatnya lebih bermanfaat
secara umum atau manfaatnya lebih bagus secara khusus, maka dia lebih afdal, dia lebih sempurna pahalanya. Ya, jadi sedekah itu dilihat ya, kalau orang mau bersedekah, orang yang cerdas, dia lihat mana sisi yang paling bermanfaat dia bersedekah. Ya. Karena orang yang berilmu itu, orang yang berilmu, orang yang cerdas, tentu ketika dia punya harta, dia pasti berpikir bagaimana dia gunakan harta ini untuk dia sedekahkan jalan yang terbaik untuk dirinya. Iya kan? Jalan yang terbaik untuk dirinya, untuk dia dapatkan nanti hasil pahalanya pada hari kiamat setelah kematiannya. Ya, makanya sebenarnya berinfak ini banyak jalan ya. Banyak jalan. Mau ini. Kalau dia keluarkan infak dan sedekahnya, banyak jalan dia salurkan infaknya. Iya, banyak jalan dia salurkan apa? Infaknya. Dan dari kehebatan sedekah ini, ya, dari kehebatan sedekah ini, dia bisa mendapatkan semua pahalanya orang yang beramal, semua. Bisa antum paham itu? Ya? Dari keutamaan sedekah ini, dia bisa mendapatkan pahala semua orang beramal. Bagaimana itu? Orang beribadah di masjid, dia yang bermimbar di masjid. Semua orang beribadah di masjid, dia dapat. Pesantren, dia berinfak untuk pesantren, dia dapat pahala di pesantren. Ya kan? Ya tidak? Orang mau pergi berjihad, dia berinfak lagi, dia dapat pahala orang pergi berjihad. Ada orang mau menuntut ilmu, dia infak lagi sama penuntut ilmu, dia dapat pahalanya penuntut ilmu. Jadi orang bersedekah, dia dapat pahalanya penuntut ilmu, dia dapat pahalanya orang yang sholat, dia dapat pahalanya orang yang menghafal Quran di pesantren, dia dapat semua kan? Dia dapat apa lagi kira-kira antum sebutkan dari kebaikan? Pasti intinya kembali kepada sedekah. Iya kan? Intinya kembali kepada apa? Sedekah. Makanya orang kaya ini bisa mendapatkan keutamaan apa yang tidak didapatkan oleh orang yang miskin. Iya kan? Apa yang tidak didapatkan oleh orang yang miskin. Ini luar biasa infak ini ya. Dia bisa mendapatkan semua pahala orang-orang yang beramal. Iya. Jadi kalau orang di masjid, dia berinfak, walaupun sedikit infaknya, dia sudah dapatkan pahala. Iya. Dia sudah dapatkan apa? Pahala. Luar biasa ya. Jadi ini pembahasannya, mana yang paling bermanfaat, apakah manfaatnya bersifat umum atau manfaatnya bersifat khusus. Dan ini insyaallah taala kita bahas pada pembahasan besok. Naam. Allahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal barakallahu fiik.